Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Baik, alhamdulillah puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Di malam hari ini, malam Jumat ya, malam Sayyidul Ayyam, malam pemimpinnya malam gitu ya, malam pemimpinnya hari. Malam Jumat, insya Allah mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu segala hajat, segala target, segala kemudian keinginan dan harapan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam wujudnya harapan kita, dalam wujudnya doa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu pesan kita aturkan juga kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam kali ini kita bertemu kembali ya di Zoom inkubasi closing seperti biasa di Selasa malam dan Kamis malam gitu ya, atau malam Jumat dan juga malam Rabu. Dan untuk sesi pada kesempatan malam kali ini, alhamdulillah kita bertemu dengan best manajernya Project Granada Waterfall Theater ya, yaitu Kang Gary Tirtayasa, dan beliau nanti akan sharing kepada kita seputar project di teater itu seperti apa sih konsepnya. Itu hal yang pertama, dan yang kedua legalitasnya seperti apa. Dan yang ketiga, harga dan sebagainya, penjualan dan perkembangannya selama 1 bulan ini ya, launching gitu ya, seperti apa. Dan apakah kemudian masih hot dan sebagainya, nanti akan disampaikan langsung oleh Kang Gary Tirtayasa sebagai best manajernya Iskariman di Project Theater. Kang Gary mungkin nanti bisa menampilkan slide materi juga produk knowledge dari Zoom pada kesempatan malam kali ini ya. Nanti kita persilahkan kepada beliau seluruhnya. Nanti sesi tanya jawab bisa via kolom komentar maupun nanti via Zoom seperti ini ya, langsung boleh. Tapi syaratnya tetap dibuka kameranya untuk bertanya secara langsung. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak memperpanjang lebar, kita buka terlebih dahulu forum kita pada kesempatan malam kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah baik Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan langsung kepada Kang Gary Tirtayasa sebagai best manajernya Project Iskariman Properti Syariah yang ada di Granada Waterfall Theater, Subang. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi dan ilmunya kepada kita semua tentang seputar proyek baru tersebut. Kepada Kang Gary, mangga kami persilakan Kang. Siap, atur nuhun. Ya, ke mute, kepencet. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Alhamdulillah nih teman-teman ya, kita akhirnya bisa silaturahmi walaupun via Zoom nih untuk produk knowledge ya, terutama di Granada Waterfall Theater. Nah, sejauh ini kemungkinan kita lebih banyak nanti untuk sharing session ya, kita tanya jawab perihal apa aja sih yang ada di Granada Waterfall Theater ini, konsepnya nanti seperti apa, pengembangannya seperti apa, termasuk penjualan, teknik penjualannya seperti apa. Karena kalau kita hanya bicara di konsep ini hanya sebatas di kertas, mungkin tidak menggambarkan sebagian besar daripada apa nanti yang akan jadi main konsep kita atau konsep utama kita ke depannya. Gitu teman-teman. Nah, langsung aja nih kita coba mulai share ya. Sebentar. Oke. Ya, sambil nunggu ya. Jadi yang suaranya kecil Pak Sigit khususnya gitu ya, itu pojok kiri atasnya mohon maaf diaktifkan terlebih dahulu Pak di Zoom. Biasanya belum teraktifkan tuh kalau pojok kiri atasnya. Kalau masih kecil ya. Gitu mungkin. Nah, udah muncul kan? Udah kelihatan ya? Ya, kan? muncul. Teman-teman, alhamdulillah nih kita disupport sama tim branding kita ya, yang bisa bikin konsep yang luar biasa nih untuk Granada Waterfall Theater ini. Oke, teman-teman, saya mulai aja buka untuk Granada Waterfall Theater ini nih. Apa sih Granada Waterfall Theater ini?
Nah, ini nih Granada Waterfall Ciater, kita dengan konsep yang dekatkan diri Anda dengan keindahan alam. Nah, udah jelaskan dari namanya aja udah Granada Waterfall Ciater, berarti nggak mungkin nggak ada air terjun di dalam lokasi tersebut. Nah, ini teman-teman nih kita lihat nih. Nah, ini merupakan gambaran daripada air terjun di saat awal sebelum kita sentuh nih. Ini kita punya total ada 4 air terjun di dalam kawasan Kapling Granada Waterfall Ciater ini. Nah, kebetulan gambar yang dilihat sama teman-teman ini semua adalah 3 air terjun yang ada di sana, dan kebetulan salah satu yang paling depan mungkinnya itu salah satu air terjun yang memang tertinggi di wilayah Ciater. Jadi insya Allah lah begitu kita lihat ke sana, konsumen pasti akan terhipnotis nih dengan air terjun ini nih. Nah, kebetulan Granada Waterfall Ciater sendiri kita mengedepankan konsep yang simpelnya kita tidak banyak merubah alam di sana. Kita betul-betul inginnya semua sesuai dengan apa kondisi yang ada di lapangan. Kita di lapangan hanya memberikan sedikit sentuhan, perapihan, dan penataan aja. Untuk apa sih sebetulnya kita harus sampai ke pada konsep yang mendekatkan diri ke alam dengan tidak banyak merubah kontur alam. Perlu diketahui nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua teman-teman di sini, baik dari Mita, AF ya, saya lihat juga dari Inos juga, marketing, sales. Kenapa sih kita harus tidak begitu banyak merubah alam? Yang pertama kita melihat dari sisi keamanannya, Pak. Kenapa sisi keamanan jadi pertimbangan kita? Karena di saat kita terlalu merubah banyak kontur dari alam yang diciptakan sama Yang Maha Kuasa, itu tingkat resikonya akan meningkat. Nah, makanya untuk di Granada Waterfall Ciater ini kita sangat sedikit sekali merubah dari bentuk alam itu sendiri, dan kebetulan di Granada Waterfall Ciater ini untuk kondisi lahan di sana mayoritas dikatakan rata. Hampir tidak ada yang betul-betul curam untuk area kaplingnya. Makanya lebih mudah diolah sama teman-teman nanti untuk konsumen ya yang membeli. Jadi tidak memerlukan biaya pengolahan yang lebih di situ. Nah, yang keduanya dengan kita memanfaatkan alam, kita memanfaatkan alam yang dibentuk oleh Yang Maha Kuasa ya. Yang jelas desainnya ini tidak mungkin ada yang bisa menandingi keamanannya, keindahannya daripada apa yang sudah diciptakan Allah untuk kita semua. Nah, yang keduanya kita juga memperkecil dampak daripada lingkungan itu sendiri. Kalau sampai kita babat habis di sini, kita betul-betul explore wilayah ini, daya resap airnya pun di situ sudah akan jauh berkurang. Makanya kenapa kita tidak terlalu banyak merubah alam. Termasuk kontur tumbuh-tumbuhannya yang memang kira-kira tidak mengganggu, kita hanya melakukan perapihan aja. Nah, itu yang teman-teman perlu ketahui tentang teknik nanti pengolahan di sana. Nah, kenapa sih kita pilih wilayah Ciater? Nah, di Ciater ini teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, salah satu tujuan destinasi daripada wisata nasional Ciater. Kebetulan kemarin musim liburan ya, luar biasa pengunjung animo di sini, Pak. Dan ini yang jadi nilai plus dari kita nih. Jadi kalau kita bicaranya teman-teman mungkin kayak di Granada yang lain ya, sempat juga kan menawarkan kepada para konsumennya nih untuk ngebangun villa untuk disewa-sewain ke masyarakat yang wisata. Nah, di sini dengan konsep itu sangat tepat, Pak. Kenapa dibilang sangat tepat? Sangat tepat, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Karena nilai sewa di wilayah Ciater ini perlu diketahui itu kita kurang lebih per malam itu harganya termurah itu di kisaran 1 jutaan. Bahkan kalau misalkan ada yang private pool atau punya kolam renang pribadi di villanya, itu nilai sewanya bisa 3 juta, 2,5 juta sampai 3 juta per malam di sini. Dan itu pun masih mending rekan-rekan semuanya kalau villanya ada. Kalau di high season sudah pasti dikatakan tidak ada villa yang tersisa untuk villa-villa yang bagus. Nah, makanya
dengan membeli produk di Ciater ini, kans untuk kita dapat passive income dari hasil sewa villa itu sangat besar sekali. Karena kurang lebih pengunjung ke Ciater itu di musim liburan itu bisa sampai 3 atau 4 juta orang ke Ciater. Terbukti kemarin selama kita libur Lebaran ya, hari ketiga, kebetulan saya ada perlu ke Bandung. Saya berangkat dari Ciater ke Bandung itu memakan waktu 9 jam dengan intensitas macetnya yang betul-betul luar biasa. Berarti kan dengan adanya macet ini tingkat pengunjung, traffic pengunjung ke sana sangat luar biasa sekali. Nah itu teman-teman, untuk ketinggian kita suhu sudah jelas Ciater bisa dikatakan suhu yang berbatasan dengan pegunungan ya, Tangkuban Perahu. Otomatis jelas udaranya pasti sejuk, pasti dingin, Pak. Nggak mungkin kalau misalkan di Ciater udaranya panas. Itu sudah jelas lah. Suhu di sana berkisar di Ciaternya sendiri bisa sampai kalau memang lagi musimnya dingin-dinginnya banget bisa sampai di kisaran 16 derajat kemungkinan di sana. Nah, di mana sih lokasinya? Lokasinya kita persis ada di Kecamatan Ciater. Makanya kenapa kita membawa nama Ciater ya, karena memang kita betul-betul ada di Ciater nih. Tepatnya kita ada di Desa Sanca, kabupatennya Subang masuknya. Tapi kita sebetulnya lebih dekat ke arah Bandung. Karena kalau ke Lembang itu jarak sekitar setengah jam lah kurang lebih kalau kita pakai mobil di kondisi lancar ya. Nah ini tadi konsep pembangunannya yang Naturpark ya, rekan-rekan semuanya, ada air terjun yang indah tadi yang sempat saya singgung di awal. Nah unique selling-nya adalah aksesnya mudah ke jalan provinsi, jarak kita itu yang jarak terpendek kita ke lokasi itu 2,4 km. Dan kita punya 5 akses Pak untuk mencapai lokasi daripada Granada Waterfall Ciater ini. Dari kelima akses itu kita ada yang terpendek 2,4 km, ada yang jalannya memang betul-betul ke area wisata ya, depan The Castello. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau tahu depan The Castello Ciater itu persis ada jalan masuk di situ. Kita jaraknya ke situ sekitar 3 atau 4 kiloan lah. Jadi masih tetap tetap terjangkau. Dan yang paling kenapa sih harus beli di Ciater sekarang? Karena di Ciater itu mau dibangun kampus UPI Subang. Sebelum ada UPI Subang aja nih di Ciater itu harganya udah tinggi tanahnya, apalagi nanti kalau UPI-nya sudah jadi. UPI di kawasan Ciater ini rencananya pembangunannya sampai 250 hektar. Nah, ini yang jadi selling point bagus nih buat investasi daripada konsumen untuk membeli di sini. Karena kalau nunggu dulu UPI-nya sudah jadi, ya udah pasti harganya pun kemungkinan naik berkali-kali lipat dari sekarang nih. Tadi dikelilingi tempat wisata nasional dengan traffic tinggi, jelas kita dikelilingi ada wisata yang sudah terkenal, ada kawasan Camp Cikole ya, terus ada Tangkuban Perahu, di sini kita dekat juga. Ada The Range kalau teman-teman hafal, ada The Castello yang paling baru yang sempat viral ya, karena yang punyanya gosipnya Dewi Persik untuk yang memiliki The Castello ini. Terus kita juga ada wisata para layang di dekat kita, ada wisata-wisata yang memang sudah terkenal lah skalanya di sana. Kapling lantai sudah diolah, jelas tadi saya sudah sebutkan di awal ya pertama kali bahwa mayoritas kapling yang kita jual ini rata. Aneh lah kalau konsumen sampai bilang ini lahannya sulit diolah. Mungkin kalau di beberapa Granada kita masih menemukan beberapa kapling yang posisinya memang agak landai, agak miring ya. Tapi kalau di sini hampir dikatakan semua rata. Suasana sejuk, tenang, khas pegunungan jelas karena kita berada di kaki Gunung Tangkuban Perahu berarti di situ. Lalu fasilitas apa sih yang akan ada di sana? Nah, fasilitas jelas gerbang keamanan ya 24 jam. Kita juga siapkan parkir sentral setiap blok. Nah, kenapa nih kita perlu parkir sentral di tiap blok? Ini saya spill sedikit, kita lagi coba ngerancang Iskariman ini untuk membuat rental manajemen di sini.
Jadi nanti setiap villa yang dibangun oleh konsumen akan kita tawarkan kerjasama untuk dikelola oleh Iskariman, untuk disewa-sewakan kepada pengunjung. Nah, kalau ada penyewa villa, tentu mereka butuh parkir tambahan. Tidak mungkin mereka bisa hanya cukup dengan parkir di depan kafling mereka. Karena kan rata-rata kalau yang wisata itu bisa 2 atau 3 mobil. Makanya di setiap blok kita akan buat sentral parkir. Gitu. Kalau yang lainnya ya hampir sama ya, jalan utama dicor, jalan paping, masjid udah jelas itu harus ada, bak penampungan air, pagar keliling, penerangan jalan. Lalu, nah fasilitas sementara ini yang akan kita bangun di sana dan tentu akan kita terus kembangkan fasilitas di sana. Yang pertama jelas ada spot foto, ada area panahan, taman air terjun, campsite, dan juga ada tambahannya nanti glamping di situ, ada green park, ada spot piknik, ada natur cafe. Nah, kemarin juga sempat nih ngobrol nih teman-teman, saya dengan branding ya, dengan bagian branding konsep, pengennya kita akan buat nih resto tepi sungai gitu. Kemarin kita sempat kita lagi coba studi nih kajiannya nih kira-kira memungkinkan nggak hal itu untuk terjadi. Tapi seandainya itu tidak memungkinkan, akan kita coba buat mungkin. Karena apa? Supaya jadi nilai selling point tersendiri nih buat para konsumen. Nah, lalu selanjutnya ini udah ya jelas tadi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Nah, yang jelas yang paling terkenal di sini wisata air panas Sari Ater ya Pak ya. Kebetulan kita juga jaraknya dekat banget dengan wisata air panas Sari Ater. Nah, ini yang paling penting sih menurut saya ya di antara semua ini, biar teman-teman paham nih timeline daripada pembangunan Granada Waterfall Ciater ini. Kita rencananya wisata itu jika semuanya lancar, mudah-mudahan, minta doanya juga nih dari teman-teman nih, kita berharapnya di bulan ke-12 itu wisatanya sudah sebagian besar bisa terrealisasi dan bisa dinikmati oleh baik konsumen kafling yang sudah membeli ataupun masyarakat yang memang tujuannya hanya berwisata ke kita. Nah, disinilah target yang jadi tantangan besar buat kita supaya bisa dapat target di bulan ke-7 sampai 12 ya, teman-teman bisa lihat di ujung itu pembangunan kawasan wisata sudah harus berjalan nih. Ini yang jadi daya tarik kita sendiri nih. Kita nggak mau posisinya hanya sebatas menjual kafling, tapi kedepannya wisatanya sendiri kita malah jauh daripada harapan nih. Padahal potensi wisata untuk di Granada Waterfall Ciater ini sangat-sangat besar, Pak. Hanya kalau saya kecepatan ngomong boleh ya di kolom komentar nanti di ini untuk di spill juga nih kira-kira dari teman-teman. Atau misalkan ada yang mau ditanyakan, takutnya nanti kalau ditunggu di akhir kelupaan nih, boleh diinterupsi nih kalau ada pertanyaan di kolom komentar ya, biar bisa langsung kita jawab. Untuk kafling Kang Jerry berapa per meter perseginya Kang Jerry? Gimana Pak Asmaradi? Untuk kafling per meter perseginya berapa harganya Pak? Nah, harga ini yang jadi salah satu yang paling menarik di Ciater ini nih Pak Asmaradi nih. Kenapa jadi menarik di Ciater nih? Kita awal harga pre-launching itu hanya Rp800.000 per meter untuk kafling yang termurah ya. Sekarang untuk kafling termurah kita dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan sudah ada di angka Rp1.000.000 per meter. Dan kemungkinan besok lusa nih kita akan ada lagi kenaikan lagi untuk harga di Ciater sendiri. Nah, biasanya nih dari teman-teman marketing nih kadang keberatan juga ya, kok harganya cepet banget naik gitu. Sebetulnya teman-teman menyikapi daripada kenaikan harga ini harusnya teman-teman seneng nih. Kenapa seneng? Karena di saat harga itu naik teman-teman semua, itu adalah kesempatan di mana kita mengepus para prospek kita yang memang agak sulit untuk ditarik, baik mau survei, booking gitu ya, segala macamnya itu sulit. Tapi dengan adanya kenaikan harga yang bertahap dan jangka waktu yang tidak terlalu lama, itu memudahkan teman-teman untuk mengepus kepada calon konsumen itu sendiri. Jadi teman-teman bisa mengepus, Pak, Bapak kalau nggak memutuskan beli atau booking hari ini nih, kita belum bisa jamin nih besok akan naik berapa.
Yang udah aja kita launching tanggal 22 itu di harga Rp800.000 per meter, di tanggal 15 harga kita sudah 1.200.000, Pak. Nah, dan bisa saya jamin untuk harga ini, karena kemarin tadi di awal saya udah bilang ya, saya lihat di sini survei sampai 27 lokasi, Pak. 27 lokasi, Bapak Ibu. Sampai menemukan akhirnya kita pilih Granada Waterfall Ciater ini. Dan harga yang kita jual 1 juta per meter itu tidak jauh daripada harga pasaran tanah di wilayah Ciater. Bahkan kalau yang dekat ke lokasi Ciater, harga dari warga aja sampai ada yang 2 juta rupiah per meter, Pak, Bu. Nah, itu yang bikin harga kita jadi make sense untuk masuk akal ya, untuk dilakukan kenaikan harga. Nah, gitu teman-teman semuanya di saat kita menyikapi harga nih. Terus ini ada lagi, mungkin sejauh ini belum ada pertanyaan ya, saya lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diinterupsi aja. Oke, keunggulan coupling Granada Waterfall ini jelas yang pertama kita tanahnya subur, Pak. Bapak Ibu sekalian semuanya, kenapa subur? Karena memang awalnya kita dari lahan yang diolah pertanian warga nih. Ada yang dari kebun nanas, karena kalau Subang terkenalnya dengan nanas ya, nanas madu. Bapak Ibu, nah jadi ada yang kebun nanas, ada yang dulunya kebun tomat, kebun apa ya. Jadi yang jelas ini merupakan tanah yang subur. Jadi kalaupun si konsumen itu memang niatnya beli di sana untuk berkebun, bisa Bapak Ibu. Sangat-sangat bisa. Pemandangan indah jelas, air terjun nih, ini nih yang jadi daya tarik utama daripada Granada Waterfall Ciater sendiri ya, yaitu air terjun. Dan kebetulan lagi viral, teman-teman nih, air terjun nih kemarin yang sempat rumah Pak Jajang ya di Cianjur itu sampai ditawar 2,5 miliar. Nah kalau di Granada Waterfall Ciater nggak perlu keluar uang sampai 2,5 miliar, kita udah bisa dapat view air terjun nih. Bisa dibangun villa, jelas bisa dibangun villa, cuman diharapkannya kita biar eye catching ya, biar konsepnya tidak berubah karena kita dekat ke nature. Untuk pembangunan villa di sini sangat disarankan dan diwajibkan untuk membangun villanya semi permanen. Karena di saat ada pembangunan villa yang permanen itu sudah jadi konsepnya jauh lah dari harapan kita. Karena kan kita berharap ini untuk kedepannya ini bisa disewa-sewakan nih. Kalau dengan konsepnya yang ibaratnya nanti jadi berantakan, ya otomatis menurunkan nilai jual dari sewa itu sendiri. Area berkembang jelas Bapak Ibu, area berkembang wisata, area berkembang pendidikan ya, karena tadi mau dibangun UPI, fasilitas lengkap juga insya Allah di sana akan kita bangun fasilitas-fasilitas yang memang mendukung ke arah wisata. Cara wisata udah jelas kita perlu di situ toilet, perlu di situ musola, perlu tempat wudhu, jalan segala macam, penerangan, taman, restoran, itu jelas nanti akan kita buat seperti itu. Lalu pilihan-pilihan coupling dari Granada Waterfall Ciater sendiri ada coupling waterfall ya, ini yang sampai saat ini jadi hits nih. Padahal sampai hari ini, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, coupling untuk yang waterfall ini belum kita buka. Tapi sampai hari ini yang sudah NUP, yang sudah melakukan daftar booking nih sebelum ada couplingnya di kita, jumlahnya sudah lebih daripada belasan ya. Terutama tuh Pak Dede tuh, Pak Ahmed, Pak Dede tuh banyak tuh NUP-an di wilayah coupling waterfall ini ya, coupling air terjun nih. Sampai saat ini padahal belum kita buka, sampai animo daripada konsumen itu sebesar itu untuk coupling waterfall. Coupling Natur Hill ini yang adanya di Pebukitan, bisa dibangun villa semi permanen, berkebun, wisata juga udah oke banget di sini. Coupling Green Park, kurang lebih konsepnya hampir sama. Ini cocok untuk liburan karena apa? Ini yang dekat dengan fasilitas-fasilitas nanti. Nah, kalau misalkan konsumen nih berharap di couplingnya itu kedengaran gemercik air, sungai mengalir, ini adanya di sini nih Pak, Bu. Nanti bisa ditanyakan ke koordinator freelance-nya ya. Coupling-coupling mana nih yang terbaik di sini? Nah, ini pilihan villanya seperti ini. Lalu inilah untuk Granada Waterfall Ciater.
untuk main konsep sejauh ini yang pastinya seiring berjalannya waktu akan kita kembangkan nih teman-teman semua. Nih banyak closing buat DPKP terlihat langsung dari lokasi couplingnya. Nih ada pertanyaan bagus nih dari Pak Edi Siswoyo ya. Pak Edi Siswoyo, Kang, view air terjunnya apakah terlihat langsung dari lokasi? Insya Allah nanti kita akan buat sedemikian rupa supaya view daripada air terjunnya ini ke expose. Betul-betul ke expose. Nanti akan kita buat couplingnya seperti itu ya. Kang Geri, mau Ya, tanya boleh Kang Geri? boleh silakan Pak. Kita langsung aja sharing session ya. Oke, untuk Granada Water World Theater itu ya, master plan-nya udah ada belum ya? Supaya kita nanti kalau ada customer, misalnya master plan-nya itu terusnya view-nya kemana gitu. Oh itu ada. Cuman sejauh ini kita belum master plan keseluruhan ya Pak Asmaradi ya, karena kan masih ada beberapa pengembangan nih kita daripada lokasi itu sendiri. Tapi untuk site plan per blok kita sudah ada sampai blok C, Pak Asmaradi. Sudah ada ya berarti ya? Sudah ada. Nanti bisa diminta ke koordinatornya ya Pak Asmaradi ya. Itu insya Allah ada untuk site-site-nya nih. Nanti yang mana aja. Nah kebetulan tadi kan di awal sempat saya spill ya bahwa penjualan di Granada Waterfall Theater ini luar biasa ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Kenapa luar biasanya? Di saat bulan puasa aja, bulan Ramadan kemarin Bapak Ibu, yang notabene-nya harusnya orang-orang itu sudah berpikiran untuk tidak membeli kafling ya, tetapi lebih fokus ke Lebaran, ke Idul Fitri, ke baju baru lah. Tapi nggak berlaku Bapak Ibu, di Granada Waterfall Theater mah tetap gacor jualannya, tetap banyak, tetap bookingannya juga luar biasa. Bulan kemarin kita sampai finish di angka 41 bookingan selama bulan kemarin. Jadi insya Allah Bapak Ibu, di saat kondisi Ramadan aja kita masih bisa ngejual segitu. Saking gampangnya berarti jualannya Bapak Ibu. Kalau jualannya susah nggak mungkin dong, lagi Ramadan ya, kita malah jualannya kenceng. Ini saking gampangnya Bapak Ibu. Kalau sampai nih kita nawarin ini terus konsumen datang, dia nggak booking ya, wah ini pertanyaan besar nih Bapak Ibu. Karena kan kenapa? Yang lain bisa jualan, yang ini enggak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Mau nanya Mas Geri. Oke, gimana Pak Dila? Untuk saat ini, apakah untuk survei itu masih ke kantornya, apa sudah bisa langsung ya ke tempat lokasi? Nah, pertanyaan bagus nih Kang Dilan nih. Udah sempat ke sini berarti ya Kang Dilan ya? Ya sudah. Sudah. Nah, untuk saat ini Kang Dilan, karena kita memang posisinya sedang upayakan supaya gerbang utama itu dibuka. Jadi sebelum gerbang utama dibuka, kita tetap masih ke kantor pemasaran dulu, Kang Dilan. Baru dari situ nanti diantar oleh marketing yang bersangkutan untuk ke lokasi. Gitu. Karena biasanya nih kalau kita share-nya dari gerbang yang sekarang nih, posisinya konsumen itu jalannya akan dikasih ke arah bukan jalan terdekat, bukan jalan yang terenak, tapi jalan yang cukup jauh dan sempit. Nah, nanti itu kan jadi nilai minus ya buat teman-teman ya. Konsumen udah datang jauh-jauh karena kan konsumen nggak tahu nih bahwa jalan ke Granada Waterfall Theater ini nggak hanya 1, 2, 3, bahkan kita sampai 5 jalur ya ke sana. Kalau dia datang sendiri, kebetulan dapatnya jalannya yang paling jelek, itu kan jadi nilai jelek untuk konsumen. Nah, kadang-kadang kita sudah sulit tuh untuk nanti ningkatin bahwa konsumen ini jadi apa namanya, jadi hot lagi gitu. Pak Dilan, makanya untuk sementara waktu sebelum gerbang utama dibuka, saya sangat sarankan lebih baik ke kantor pemasaran dulu supaya nanti bisa diarahkan langsung oleh marketing. Mungkin itu Kang Dilan. Ya, terima kasih. Kang Trita mewakili mungkin pertanyaan dari marketing freelance nih. Boleh disepil lagi dong luas tanah sejauh ini ya yang sudah dibuka itu berapa hektar? Tentu nanti saya yakin ke depan akan membuka perluasan lagi gitu ya. Tapi untuk saat ini per bulan Mei ini berapa luas tanahnya Kak yang sudah dibuka? Iya. Pertanyaan bagus nih Kang Mas Duri nih. Nah, saya spill dulu ya. Yang pertama, potensi perluasan kita itu sampai 250 hektar, Kang Mas. Wow. Potensi perluasannya.
Nah, untuk yang kita kuasai saat ini kurang lebih ada di kisaran baru 10 hektar nih. Nah, cuman kemarin udah ada tembusan nih dari owner kita nih, dari Pak Haji nih. Pak Tirta kalau bisa katanya kita nih bisa di angka 60 hektar dulu nih kita perlu. Wah. Itu spill-nya nih, tapi nggak bakal saya detailkan lagi. Nanti teman-teman makin semangat nih jualannya nih. Iya. Cuannya banyak di situ ini. Nah, itu dia Kang Mas Turi. Tapi yang jelas dari area seluas itu pasti akan kita apa ya? Lebih tonjolkan lagi nanti sisi wisatanya juga nih Kang Mas Turi nih. Jadi wisatanya yang benar-benar di situ. Ya, sama ini sih Kang. Tadi kan villanya itu hanya bisa ya siap. Villanya tadi kan hanya bisa semi permanen ya, nggak bisa permanen ya. Kenapa sih alasannya kenapa sih? Apakah memang termasuk zona yang tidak diperbolehkan atau bagaimana nih penjelasan dari? Gini Kang Mas Turi, untuk saat ini memang zona kita ini ada di zona hijau. Untuk saat ini ya. Nah, kenapa masih di zona hijau? Nah, ternyata setelah saya lihat dari dinas, kebetulan untuk zonasi RT RW ya, RT RW itu tata ruang, tata wilayahnya ya, teman-teman semuanya. Itu kita zonasi untuk wilayah Kabupaten Subang, ini di tahun depan memang sudah harus direvisi. Kenapa harus direvisi? Sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang sekarang nih. Nah, itu salah satu jadi alasan kenapa kita harus bangun vilanya semi permanen. Tapi kalaupun kita bicara seandainya di sini zonanya kuning atau zona ungu ya, teman-teman nih baru dengar mungkin zona ungu. Zona ungu itu zona yang peruntukannya memang untuk wisata di sini. Nah, zona ungu atau zona kuning ini diperbolehkan membangun bangunan permanen, tetapi kita sangat berharap bangunannya itu tidak permanen. Karena apa? Supaya konsep keseragaman daripada si villa ini, supaya jangan sampai menurunkan nilai jual nanti sewanya. Kan yang beli di sini rata-rata bukan untuk primary home ya, pasti untuk secondary home. Pasti mereka untuk investasi di sini. Di saat sudah tidak ada keseragaman, terlihat seperti bentuknya perumahan, nilai investasinya pun pasti anjlok. Nah, itu yang kita hindari. Gitu Kang Mas Turi. Oke, siap. Nah, mungkin Pak Mansur boleh udah angkat tangan, mau tanya langsung boleh Pak? Ini nggak apa-apa, kita langsung sesi sharing ya, Kang. Iya, langsung sesi sharing saja nih, Kang Mas Turi, biar lebih Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Mansur? Ini ya begini, kalau untuk Granada Waterfall Theater atau GWC, itu sebetulnya dari awal feeling saya, ya karena ini feeling dapat dari Pak Mas Turi juga ya, karena kan beliau yang menjembatani selama 14 pertemuan antara Kariman dengan peserta 14 materi, tahulah 14 materi itu apa SMC gitu kan. Gimana Pak? Itu sebetulnya untuk GWC sendiri itu sebetulnya strategis banget gitu ya. Karena kan kalau ini kan di Ciater ya Subang yang memang peruntukannya untuk wisata gitu kan, beda dengan GL, beda dengan Gardenville, beda dengan Mountain View yang ya dalam tanda petik memang agak alot lah karena sebab tertentu gitu kan. Cuman kenyataannya Pak, saya kan lebih ya kalau dibilang digital marketing baru-baru ini aja nih, baru sama Coach Rizky Irawan saya ini belajar benar-benar menggeluti digital marketing itu ya baru sama Coach Rizky ini. Tapi terus terang saya juga ada kendala ketika kanvas gitu kan, karena memang ya sebetulnya salah saya sendiri juga, saya nggak ada silaturahmi gitu kan, belum dapat waktu silaturahmi karena dari Kang Mas Turi sudah menyampaikan bahwa brosur GWC itu udah ada, cuman rencananya insya Allah Sabtu ini kalau itu ya paling minta lah nanti sambil pulang dari SMC mungkin minta agak banyakan dikit gitu. Ya cuman ya itu dia Pak, saya lebih menonjolkan canvassing juga untuk ngawasin GWC itu ya gimana gitu. Jadi kayak pengen ketawa sendiri gitu ya, dibilang kita ini istilahnya tukang canvassing ya tukang canvassing, tapi dapetin nomor handphone orang customer baru, nyuruh customer baru itu setengah mati terus terang aja itu. Makanya mohon petunjuknya ini sebetulnya
bagaimana gitu? Apa harus pakai strategi lain atau bagaimana? Gitu. Mohon petunjuk apa arahannya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak Mansur, mungkin saya jawabnya nih melihatnya dari global ya, tidak hanya untuk GWC sendiri. Tadi kan kalau untuk brosur silahkan nanti kan bisa dihubungin ke Kang Masturi untuk diminta ya Pak Mansur ya. Tapi untuk jawaban bahwa gimana sih cara kita canvassing ini supaya kita bisa dapat potensial buyer gitu ya, mungkin Pak Mansur. Nah potensial buyer sendiri nih untuk mitra saya bisa sampaikan, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya nih gali ring satunya nih Pak Bu. Itu yang paling utama. Karena dari ring satu itu kenapa itu bisa lebih lebih potensial, karena di ring satu itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, trust-nya sudah terbangun sama Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sama teman-teman semua tuh trust-nya udah dapat. Nawarin ke kakak, udah jelas trust-nya keluarga ya. Nawarin ke teman SMA, udah jelas itu trust-nya teman. Itu akan lebih mudah kita penetrasi kepada calon prospek kita. Nah, tapi ada juga kan, tapi saya nih ring satunya nih nggak potensial nih untuk ke arah sana. Gimana caranya? Sebetulnya banyak cara, Pak. Banyak cara. Dan yang mau saya tekankan, tingkat keberhasilan marketing itu nggak ada yang bisa jamin ya. Termasuk saya sendiri, dan saya yakin Coach Rizky pun sama, tidak ada yang bisa ngejamin, Pak. Karena nih ada faktor rezeki nih. Betul nggak? Ada faktor rezeki. Bisa jadi Bapak Ibu habis-habisan di canvassing, habis-habisan di iklan, closingnya dari tetangganya, dari temennya. Yang pasti Bapak Ibu jangan pernah merasa sia-sia melakukan kegiatan promosi Bapak Ibu. Karena itu ada nilainya Pak. Mungkin secara nilai langsung Bapak canvassing dapat konsumen, closing nggak dapat gitu ya. Tapi bukan dari situ. Mungkin kita begitu ngobrol ke teman, tiba-tiba teman beli 10 kapling. Itu banyak kejadian Bapak Ibu. Ini saya nih awal masuk terjun ke, sedikit cerita ya. Saya awal masuk terjun ke dunia properti itu tahun 2009 kurang lebih. Waktu itu belum zaman digitalisasi, Pak Mansur, masih jauh. Nggak ada istilahnya WA, istilahnya Facebook pun hanya segelintir orang, IG, Facebook, itu nggak ada. Kerjaan saya tiap hari, saya bisanya waktu itu, karena masih awal ya, saya bisanya hanya bagi brosur di lampu merah. Waktu itu saya lakuin, bagi brosur di lampu merah habis-habisan. Sehari bisa habis 500 lembar, bisa 1000 lembar. Waktu itu. Closingnya di mana Bapak Ibu? Closingnya pas lagi pameran closing, atau teman yang tiba-tiba kontak, saudara yang lagi kita silaturahmi tiba-tiba closing. Itu mungkin sejarahnya tidak ada kaitannya dengan kerja keras saya bagi-bagi brosur di lampu merah ya. Tapi bisa jadi itu cara yang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengganjar hasil jerih payah kita selama ini. Jadi jangan sampai putus asa nih, Bapak. Canvassing belum dapat, nggak apa-apa, Pak. Marketing itu biasa ditolak. Justru saya aneh kalau ada marketing nggak ditolak, itu aneh. Itu aneh kalau nggak ditolak, karena kita lebih banyak ditolaknya daripada jadinya. Jadi menurut saya di saat ditolak, itu mah biasa, Pak. Luar biasa itu di saat ada yang beli, itu baru luar biasa. Itu mungkin Pak Mansur. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Nah, terus ini tadi ada pertanyaan nih ya dari Pak Asep Salam nih, saya baca ini. Izin bertanya Kang, saya KF-nya Kang Wahyu. Oh dari GRR ya Kang Wahyu. Apa bisa memasarkan proyek GWC atau lainnya? Sangat bisa. Itu mah udah jelas bisa. Kalau Bapak sama Ibu ada di mitra itu bisa memasarkan produk mana aja. Oke, Pak Dadang Sumanta nih. Silakan Pak Dadang Sumanta, gimana? Saudara Isen nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dadang? Yang saya mau tanyakan, sistem pembayaran NUP ya, Kang Geri ya? Sistem pembayaran untuk yang future, mungkin NUP ya, model NUP ya awal ya? Kalau awal untuk yang future NUP Pak, tapi kalau untuk di blok A, B, dan C udah seperti di proyek lain, kita bisa booking langsung pembayaran. Untuk NUP, Oke. itu nanti sudah termasuk pilih unit atau blok, udah pilih unit atau pilih blok, atau masih kosong Pak? Nanti ada pertemuan pembukaan baru dipilih unit.
atau coupling gitu ya. Betul. Nah, jadi konsepnya gini nih, Pak, untuk NUP ya, Mbak Dadang ya. Jadi NUP di kita misalkan gini, konsumen Pak Dadang, NUP di yang view Curug ya. Nah, misalkan ternyata nomor urut pendaftarannya ada di nomor 11 misalkan. Nah, begitu kita buka site plan-nya untuk view Curug, itu kita prioritaskan sesuai nomor urut pendaftaran. Jadi nanti yang pertama NUP itu yang pertama pilih coupling sampai ke urutan nomor konsumen tersebut gitu, Pak Dadang. Terus dari NUP untuk ke booking itu kan ada jedanya ya Kang Giri ya. Betul. Itu nanti betul. ada undangan atau gimana? Pasti Yang ada. NUP. Pasti ada undangan kalau itu Pak, pasti ada undangan. Nanti diinfokan biasanya langsung ke koordinatornya berarti ya. Kalau mitra nanti ke koordinatornya akan diundang. Oke, terus saya juga satu lagi Kang Giri. Iya. Saya juga belum tahu mengenai harganya itu berapa ya untuk charter waterfall ini. Itu aja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Dadang. Nah, untuk harga tadi saya udah sebutkan ya. Untuk harga itu kita sekarang berada di posisi di angka Rp1.000.000 per meter untuk yang termurah. Gitu. Untuk yang termahal saat ini ada di blok eksklusif, di blok B itu di angka 1.650.000 untuk yang di blok B. Nah, kemungkinan nih besok atau lusa kita akan ada kenaikan lagi nih Bapak Ibu. Makanya kalau ada nanti konsumen ke para calon buyernya ya, para calon konsumennya, tolong untuk ditekankan bahwa harga itu yang berlaku ya di saat kita menawarkan. Besok lusa kita belum tentu harganya masih sama. Jadi semakin dia memutuskan waktu cepat booking, ya berarti harganya diamankan sama beliau. Tapi kalau misalkan beliau tidak mau mengamankan booking sesegera mungkin, ya berarti ada kemungkinan harganya berubah. Gitu. Nah, Kang Tirta, apakah kemudian kalau di GE, Granada Land dan sebagainya gitu ya, itu kan hitungannya per coupling ya, per coupling 100 meter. Betul. Jadi blok langsung 60 juta, 70 juta, 100 juta gitu ya. Nah, Betul. kalau tadi kan Kang Tirta menyampaikan per meter, apakah kemudian coupling yang ada di GWC ini yang kemudian per couplingnya 100 meter atau berapa Kang luasnya? Nah, kalau untuk ukuran coupling sejauh ini standarnya tetap 100 meter Kang Mas Turi, tapi ada beberapa bagian juga yang memang posisinya tidak memungkinkan untuk kita buat 100 meter ya. Jadi ada yang kurang juga, tetapi standarnya tetap 100 meter. Tetapi ada juga yang lebih nih Kang Mas Turi, banyak malah yang lebih dari 100 meter. Iya, berarti tinggal nunggu update-nya aja ya. Betul. Itu ya. Betul. Kang Giri, mau tanya lagi Kang Giri. Gimana Pak Asmarani? Oh, tanya lagi. Itu tadi saya baru dengar juga, berarti per blok itu harga lain-lain ya. Dari kata tadi ada blok B itu harganya di atas 1,6 ya. Itu berarti view-nya ya? Satu, blok B itu kelebihannya view-nya bagus Pak. Jarak ke sungai deket banget. Terus yang keduanya fasilitas di dalamnya juga oke banget karena dekat ke musola, dekat ke area parkir gitu. Jadi memang betul-betul eksklusifnya ada di situ. Berarti sell point-nya dapat lah gitu ya. Sangat dapat banget Pak gitu. Nah, kalau boleh di-spill nih, kita masih ada 2 unit lagi nih untuk blok B yang belum kita jual nih. Dari total sekitar sekian belas unit itu masih ada 2 coupling lagi nih yang bisa jadi sasaran empuk nih buat teman-teman semua nih. Itu blok B sisa dua coupling lagi itu sekitar berapa luas tanahnya Pak? Luas tanahnya yang satu 200 meteran. Nah, satu nih Pak Asmaradi nih, kita hindari nih kata sisa nih. Kalau kata sisa kesannya kan barangnya nggak laku ya. Makanya nih kita perbaiki nih katanya nih dengan kata masih ada nih. Masih ada 2 coupling lagi, kan beda ya sama sisa 2 coupling lagi nih. Nah itu Pak Asmaradi. Siap. Ya. Kang Tirta, untuk lega dan surat couplingnya itu apa nih? Tadi mungkin ada yang baru. Oh iya, siap. Ini ya mewakili pertanyaan dari Pak Budi ya, Kang Mas Surya. Iya betul. Oke, siap. Nah, untuk statusnya sendiri, coupling kita itu sampai AJB.
Kang Mas Suri, tetap sampai AJB. Siap. Cuman kita nanti akan membuka program kalau memang di saat kita mau ada konsumen yang peningkatan ke SHM. Nanti akan kita bantu. Nah, kenapa sih sampai ke AJB? Ini sebetulnya memperingan kerjaan teman-teman nih. Karena kan kalau pembuatan SHM nih lumayan lama nih, betul nggak Kang Mas Suri? Betul. Waktunya aja nih teman-teman nih biar nggak salah kaprah ya. Di saat berkas sudah lengkap dan masuk ke BPN, untuk bisa naik jadi sertifikat, itu kita harus melewati namanya masa pengumuman. Itu kurang lebih 100 hari, teman-teman semuanya. Berarti 3 bulan tuh udah kita nungguin tuh. Itu baru diproses. Nah, jadi memperingan teman-teman nih supaya janjinya bisa dipenuhin cepat nih. Kalau ke SHM kan lumayan lama berarti waktunya gitu, teman-teman. Siap. Ya. Nah, untuk lebih detailnya boleh nanti tanya sama KF ya untuk legalitas lebih detailnya. Boleh. Nah, Kang Tirta, ada nggak sih rencana kita teman-teman marketing freelance untuk ngadain kopdar di sana? Kira-kira bakal dibuka nggak nih? Karena kan harus izin dulu yang punya wilayah gitu ya. Bukan akan ada lagi nih, sebetulnya saya nunggu nih kapan nih marketing daripada mitra freelance ini nih mau kopdar nih di saya nih gitu. Justru nunggu nih sebetulnya nih Kang Mas Turi nih. Gitu. Nggak mau tuh Kang. Siap. Oke, siap. Nah, ini tadi pertanyaan siapa nih Pak? Terakhir, yang di kolom chat terakhir. Pak, sebelumnya tuh yang harga. Oh iya, Pak Teguh ya? Iya, betul Pak Teguh. Ya siap Kang, numpang tanya itu per meter 1 juta. Nah kalau misalkan ingin beli 200 atau 300 meter, hitungannya beli lebih dari 1 coupling atau tetap per meter hitungannya? Tetap kita hitungannya berarti lebih dari 1 coupling Pak Teguh ya, karena kita sudah set 1 coupling itu ukurannya kurang lebih ada di 100 meteran gitu. Oke, siap. Gitu. Wah, terus tuh. Pak Kusnadi nih, proses AJB berapa lama? Sama SHM kalau boleh tahu berapa lama? Untuk AJB berapa lama, SHM berapa lama kira-kira? Oke, siap. Ini pertanyaan bagus banget nih. Ini yang kadang-kadang bikin kita jadi dikejar-kejar konsumen ya. Teman ya. Ini kita harus hati-hati ngejawab nih. Nah, kalau dari saya pribadi, kita lebih baik kita janji pahit ke pihak konsumen, tapi berakhir manis daripada kita janji manis ke konsumen, tapi berakhir pahit. Bapak Ibu kecil kemungkinan kalau kita menjanjikan di 2 atau 3 bulan, itu AJB sudah bisa terbit. Itu kecil kemungkinan sekali. Nah, yang paling rasional untuk kita bisa menyelesaikan AJB itu ada di angka kurang lebih medio 8 bulan, mohon maaf, diralat di 8 bulan. Nah, kenapa sih sampai butuh waktu selama itu? Karena gini, posisinya untuk pembuatan AJB perorangan ya, dengan kayak kita nih, coupling itu ada sedikit perbedaan. Apa jadi perbedaan mendasarnya? Yang pertama, kalau perseorangan dia tidak terkait dengan konsumen yang lain ya. Betul nggak? Dia buat sekarang bisa selesai sekarang. Tapi kalau untuk coupling ini, kita biasanya melakukannya kolektif Bapak Ibu. Supaya apa? Menekan cost. Tidak tinggi. Gitu. Makanya kita buatnya janjinya kita untuk AJB-nya berapa lama? Kita janjikan AJB itu kurang lebih medionya 8 bulan. Walaupun nanti pada akhirnya 3 bulan atau 4 bulan udah selesai, ya berarti happy dong konsumen, nggak akan komplain ke kita ya. Daripada kita janji 3-4 bulan, jadinya 8 bulan. Pasti 4 bulan itu teman-teman dikejar tuh. Gitu. Nah, itu teman-teman nanti bisa untuk lebih memaksimalkannya lagi. Untuk proses AJB nanti bisa dibantu dijawab sama KF atau marketingnya nanti yang di lapangan. Nah, satu lagi SHM berapa lama ya? SHM itu Bapak Ibu tadi saya di awal sudah menjelaskan ya bahwa SHM udah jelas kita kebuang waktu 100 hari nih untuk masa tunggu, berarti itu kurang lebih 3 bulan lebih ya. 3 bulan lebih hanya menunggu saja. Karena itu jadi standarisasi dari BPN bahwa 100 hari sudah jadi masa tunggu untuk pembuatan sertifikat. Nah, berapa lama dari masa tunggu itu? Itu tidak mungkin di bawah 3 bulan Bapak Ibu. Jadi kurang lebih ada di medio 6 bulanan.
itu untuk posisi kita normal. Berarti kita ke konsumen karena kita juga lagi-lagi sifatnya kolektif. Kalau pihak kita ya, itu berarti medionya kurang lebih di 1 tahunan baru kita bisa proses untuk waktu proses yang rasional untuk bisa menyelesaikan proses SHM itu. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin Kang Geri, kalau untuk boleh spill dong, yang konsumen yang beli di situ rata-rata marketnya orang mana nih yang domisili di situ, yang beli di situ? Tetap Jabodetabek Bandung. Oh, Jabodetabek Bandung. Jabodetabek Bandung. Oh, insyaallah, siap-siap. Nah, udah dapat ininya, tinggal target iklan kita doang nih kalau gitu. Betul. Nah, itu udah saya kasih spill tuh bocoran tuh Jabodetabek Bandung. Siap. Mayoritasnya. Ini nih ada pertanyaan bagus nih Kang Mas Duri nih. Tadi saya sempat lihat nih, punten Kang dari ini siapa ya? Esmikdad ya. Punten Kang, sebelum AJB terbit apa yang diterima konsumen sebagai bukti kepemilikan kapling? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Jadi teman-teman, yang dipegang oleh konsumen sejauh ini adalah PPJB. Untuk sebelum terbitnya AJB. Jadi di dalam PPJB itu sudah dicantumkan apa yang menjadi hak kita sebagai konsumen, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai konsumen. Begitupun sebaliknya, apa yang menjadi hak dari developer dan apa yang menjadi kewajiban dari developer. Jadi disitulah jadi dasar untuk bukti kepemilikan sebelum terbitnya AJB gitu. Ini ada Kang Rohman nih, raise hand nih. Gimana? Bentar Pak Kang Tita, satu lagi ya, bentar ya Kang Rohman ya. Boleh. Nah, tadi Kang Tita ya dijelaskan kembali bahwa PPJB itu bentar dulu ya. Siap. Jadi PPJB yang dimaksud dengan PPJB itu adalah perjanjian jual beli gitu ya? Betul, perjanjian kalau dasarnya itu adalah perjanjian pra jual beli. Oke, siap. Soalnya gitu. Mungkin baru ada yang dengar gitu ya. Nah, itu istilahnya. Itu jadi perjanjian yang menerangkan bahwa lahan itu sudah dibeli oleh konsumen. Gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Mangga Pak Rohman, bisa diaktifkan Pak voice-nya Pak. Assalamualaikum Kang Geri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kang Rohman nih. Sehat Kang Rohman? Sehat. Alhamdulillah Kang. Gimana nih kabarnya Kang? Nggak pernah kelihatan ya? Baik. Sibuk sekarang di sini Kang Rohman. Belum bisa main-main ke Cikarang nih. Iya nih. Ini Kang, saya mau nanya. Untuk biaya SHM itu berapa Kang untuk naik ke SHM? Nah, untuk biaya naik ke SHM sendiri di Subang ini kita jujurnya kita belum dapat harga yang kompetitif Kang Rohman. Jadi sejauh ini kan karena memang konsumen juga belum ada yang ada yang pengajuan ke SHM ya sejauh ini. Kita memang lagi cari rekanan notaris yang memang bisa dapat harga kompetitif untuk bisa naik ke SHM ini. Tapi kalau kita mengacu ke daerah Bogor Timur itu kan kurang lebih di angka 12 jutaan ya Kang Rohman ya. Medionya sih pasti nggak jauh dari situ. Gitu. Range harganya betul. Satu lagi Kang, kalau untuk ada buyer yang cash keras itu dapat diskon apa enggak Kang? Wah, ini dia nih, tunggu. Kalau diskon mah pasti dapat Kang. Kan harga cash keras dan harga cash bertahap itu ada lainnya itu dari diskonnya ya, betul nggak? Kalau cash keras diskonnya dapat, kalau cash bertahap diskonnya nggak dapat, jadi pasti dapat. Oh itu, bisa dapat ya. Siap. Ya Kang. Siap. Iya Kang. Kang Geri. Nanya, Mas Turi Pak. Iya. Oh ya siap, Pak Edi. Assalamualaikum Pak Tirta, Pak Mas Turi dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Mungkin menarik ini saya dikata ada mungkin banyak awam saya, jadi yang tadi saya dengar terutama concern yang ke sini. Tadi legalitas tadi yang PBJB sama SHM tadi itu ya. Boleh. Awam saya mungkin kalau salah diluruskan ya. Siap. Kalau AJB atau PBJB itu kan bukan sesuatu kepemilikan ya, itu kan bukti transaksi ya Pak. Betul. Transaksi gitu ya. Betul. Jadi maksud saya gini, mungkin tidak terbatas di waterfall aja ya, mungkin di semuanya gitu ya.
Betul. Hal yang saya tangkap selama ini saya juga baru ngeh itu apa dapat sampai AJB gitu kan. Kalau Betul. sampai AJB kan bisa multi tafsir gitu, maksudnya buat dari sisi pembeli gitu ya. Betul. Ini apa udah sertifikat atau belum? Tapi kalau kita pertanyaan udah sertifikat belum kan? Oh ini belum, oh jelas seperti AJB atas girik atau apa gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau bisa aja kalau AJB ini bisa aja dia udah sertifikat tapi mungkin belum balik nama, belum SHM bisa AGB gitu, atau bisa aja bentuk sertifikatnya AGB Indo tapi belum pecah mas per kafling gitu ya. Betul. Betul. Kesimpulan saya nggak tahu ya apa di tempat lain ada yang dari Indo sertifikat Indo AGB atau memang semuanya masih girik semua, saya juga belum tahu gitu. Betul. Yang saya tangkap kalau AJB ini kan kesimpulan saya terakhir ini berarti semua kalau ngomong AJB ini berarti masih belum sertifikat semua atau gimana Mas Turi mungkin ada bisa dibantu gitu. Jadi gini, boleh saya langsung jawab aja ya Pak Edi ya. Siap. Tadi pertanyaannya bagus Pak Edi. Kan di kita mengenal beberapa bukti kepemilikan ya Pak Edi ya. Dari SHM, HGB, nah bahkan menurut saya pribadi nih sampai saat ini ya Pak Edi ya, kata HGB-nya sendiri ini sebetulnya tidak tepat nih dikatakan HGB gitu ya. Cuman kan memang sudah dibuat oleh pemerintah seperti itu ya. Itu pun kadang membuat rancu daripada konsumen-konsumen kita nih yang kita dapat nih. Nah, cuman untuk sejauh ini karena posisinya di lahan kita ini kita beli dari masyarakat langsung, Pak Edi. Lahannya betul. Jadi kebanyakan surat di kita ini campur. Mayoritas kebanyakan itu kita masih girik. Jadi AJB-nya itu nanti kita AJB dari girik untuk ditingkatkan ke SHM. Nah, sebetulnya ada yang dari sertifikat juga ya, Pak Tirta? Sertifikat juga ada, tapi sebagian kecil, Pak. Karena untuk di wilayah Desa Sanca sendiri, Bapak juga bisa cek lah di aplikasi BPN ya, ada Sentuhku ya, Sentuh Tanahku. Itu di situ sudah terlihat plottingannya memang kecil sekali di wilayah itu yang memiliki posisinya sertifikat. Itu sangat sedikit sekali gitu. Tapi jujur kalau buat saya pribadi ya, Pak Edi ya, mungkin Pak Edi juga lebih maklum nih di saat kita berbicara hal ini, berarti sedikit mengerti ya. Sebetulnya daripada kita bicara AJB ya, itu lebih enak kita melihatnya mengurutnya dari girik ya atau kikitir letter C, karena di situ riwayat tanahnya jelas dari siapa ke siapa, di buku tanahnya pun itu lebih mudah untuk terverifikasi daripada yang sudah terbit AJB. Nah, biasanya nih kalau untuk developer-developer lain, sepengetahuan saya, mohon dikoreksi Pak Edi apabila salah, kebanyakan itu lebih senang proses pembebasan itu memang dari girik. Kenapa lebih senang dari girik? Karena untuk pelepasan haknya ini lebih cepat. Bisa monitoring pelepasan, tadi yang Pak Edi sampaikan juga bisa langsung naik ke SHGB induk ya atas nama PT, nanti kita bisa langsung pecah split. Itu waktunya jauh lebih singkat daripada kita naikkan dulu ke SHM baru penurunan ke SHGB di developer lain ya Pak Edi ya. Jadi memang setiap developer itu sebetulnya lebih senang girik daripada AJB. Bahkan ada beberapa developer yang menerima pembebasan lahan dari masyarakat AJB, itu mereka gugurkan AJB-nya, mereka kembalikan lagi ke girik supaya apa? Supaya lebih mudah untuk peningkatannya. Gitu, dan juga supaya kita lebih jelas untuk keamanannya. Jadi untuk teman-teman di sini untuk status legal kepemilikan daripada masyarakat awal sebelum kita bebaskan oleh Iskariman itu sebetulnya lebih enak dari girik, Pak. Gitu, dan alhamdulillah memang mayoritas kita kebanyakan girik untuk wilayah Ciater sendiri gitu. Oke Pak Tirta, satu clear, yang satu jadi kesimpulan saya artinya semua itu dari girik ya, mayoritas. Betul. Yang bukan di waterfall dari semuanya gitu ya. Itu kalau satu, di semuanya di proyek lain nih saya juga, karena kan bukan saya yang pegang ya Pak ya, saya juga belum tahu nih, tapi setahu saya banyak juga yang udah SHM kalau di proyek yang lain ya. Tapi kalau kita bicaranya di waterfall tadi yang saya sebutkan. Tapi kalau untuk di proyek lain setahu saya kayak Ciwidey itu Pak full SHM. Karena di desa itu PTSL sudah masuk. Tapi kalau di Ciater ini PTSL-nya belum masuk Pak, makanya warga masih pegang girik. Jadi gini, kalau pengalaman dari kemarin ada pembeli, ada beberapa suka nawari pembeli itu, betul. Kadang pembeli itu concern-nya adalah ini udah sertifikat belum gitu setelah dia lunasin. Jadi tidak dia nggak menanyakan, mungkin dia masih rancu ya apa aja. Mungkin pembeli nggak sampai pikiran awalnya adalah nanti kalau saya udah dapat
udah lunas, udah dapat sertifikat belum ini. Ini sharing aja ini Pak Tirta, mungkin Pak Masuri. Sama-sama. Lebih baik ini kan di promosi sebagian itu kan rata-rata sampai AJB gitu ya, bisa ditingkatkan ke hak milik dengan tambahan biaya. Betul. Nah ini urun rembuk aja. Kalau bisa di hak milik, masih udah ada kepastian hak milik bisa. Menurut saya ini mungkin saya salah juga ini. Tadi ada waktu, jadi Pak Tirta udah ngasih tahu ada waktu jeda apa pengumuman 3 bulan dan kenapa nggak sekalian orang awam tuh nggak tahu, mayoritas pembeli itu rata-rata merasa secure, merasa aman kalau dia udah pegang hak milik gitu. Menurut saya sih sebagian umum gitu ya. Kenapa nggak sekalian satu paket dari developer, apalagi sekarang udah punya tim legal sendiri ya, satu full konsen legal, kenapa nggak ditanamkan paket langsung hak milik. Artinya keyakinan pembeli itu akan lebih meningkat, insya Allah pasti lebih secure lagi lah, developer pasti lebih itu, dan itu nyangkut kepastian menurut saya sih. Kalau menurut saya, walaupun ada biaya sendiri, info nanti kalau sampai AJB segini ada pilihan gitu, tapi intinya ada kepastian kesanggupan dari developer, bisa dari hamil berapa bulan, berapa ini pastian bisa dus. Jadi tinggal debitur tinggal calon pembeli tinggal bayar, saya harus bayar untuk hamil, tinggal hamil berapa gitu. Nah, ini urun rembuk sih tentang lebih secure jual dengan posisi dengan sekalian satu paket sampai milik. Jadi orang pembeli tuh nggak awang-awang langsung sertifikat milik. Dan tahu semua orang pasti tahu bahwa kalau milik itu harus tingkat udah kepastian itu kepemilikan. Itu kalau masih AJB itu masih belum jadi kepemilikan itu. Menurut saya sih seperti itu gitu. Betul, siap. Bagus nih Pak Edi nih, tapi saya jawab ya Pak Edi ya, sebetulnya pertanyaan Pak Edi itu tadi sudah saya jawab. Jadi kenapa sudah saya jawab di awal itu di Iskariman ini kita untuk SHM ya, kita concernnya ya sekarang ya. Untuk SHM itu adalah berupa choice, berupa pilihan, berupa opsi. Jadi kita tidak mewajibkan. Nah, yang kita tanggung biayanya itu sampai AJB. Tapi kalau konsumennya mau untuk meningkatkan, ya pasti akan kita bantu untuk peningkatan ke SHM. Tentunya dengan biaya tambahan. Nah, kenapa nih bahasanya kan kenapa tidak diinkludkan ke harga jual, gitu ya, Pak ya? Bukan diinkludkan, maksudnya kita disondingkan aja, bagi kita itu bisa sampai milik gitu. Maksud kalau saya itu sudah Pak, kalau itu sudah kan. Milik artinya bisa sertifikat itu yang ditonjolkan, jadi bukan AJB-nya yang ditonjolkan maksud saya gitu. Betul, itu sudah berjalan di kita selama ini Pak, bukan hanya di Ciater, bahkan di Bogor Timur pun itu sudah berjalan. Itu yang tadi kita bilang itu berupa choice pilihan. Dan biasanya kita memang di saat ketemu konsumen juga nih, itu akan kita utarakan. Karena gini Pak. Kalau misalkan di brandingnya langsung sekaligus, bisa milih ini, bisa sambil, lebih mungkin lebih. Ada kepastian kali, milih dengan catatan waktunya lebih lama ini, mungkin saya bahasa saya kali awam kali ya, salah ini. Nah, ini justru jadi teknik pemasaran kita, Pak. Kenapa jadi teknik pemasaran kita, Pak? Di saat ini mungkin banyak yang sepakat juga, Pak. Di saat konsumen menerima informasi begitu utuh di awal, itu dia sudah hilang rasa penasarannya untuk datang ke lokasi survei. Itu sudah jadi hal lumrah Pak di dunia kita ya, di dunia marketing ya. Makanya kenapa di branding itu tidak pernah ditonjolkan detail. Nggak usah itu deh Pak, nggak usah yang SHM lah ya, SHM, AJB, legalitas gitu ya. Nggak usah itu deh. Harga aja jarang yang menyantumkan harga detail. Karena apa? Di saat itu konsumen mengetahui produk secara pasti, untuk apa dia survei Pak? Kadang dia seperti ini nih, berarti kan dia itu menerima informasi apa yang disampaikan oleh marketingnya. Betul nggak Pak? Di saat marketing kalau produk saya setuju, tapi kalau nyangkut kepastian legalitas menurut saya sih itu nggak apa-apa sih kalau sesuatu lebih terbuka di awal, menurut saya sih ya Pak. Ya. Kalau produk, harga, keuangan sifatnya nggak bisa penasaran, nggak apa-apa sih. Nah itu betul jadi hal yang bagus ya Pak ya, tapi kenapa kita tidak tonjolkan, karena memang concern kita di saat konsumen itu hadir ke lapangan, memang hal itu pasti ditanyakan oleh pihak konsumen. Dan biasanya itu akan ditreatment oleh koordinator freelance, baik koordinator freelance ataupun marketingnya sendiri. Terkecuali kalau kayak produk yang Ciwidey ya Kang Mas Turi ya, kalau nggak salah ya, itu di brand langsung SHM, karena memang dia menjual itu langsung dengan SHM-nya.
Kalau kita karena kita choice, Pak, itu malah akan menjadi rancu. Bisa ditingkatkan jadi SH, misalkan ya, iklannya bisa ditingkatkan jadi SHM. Untuk orang yang paham mungkin oke, tapi untuk orang yang tidak paham itu malah akan jadi kata yang rancu. Makanya treatmentnya lebih baik kita treatment di lapangan untuk hal itu. Karena kan kita sifatnya opsi ya, choice ya, bukan paket. Gitu mungkin Pak Edi. Itu yang jadi pertimbangan kita kenapa tidak dicantumkan. Tapi kalau treatment itu pasti nanti dari pihak marketing pun akan disampaikan. Gitu Pak Edi. Ya, itu saya Pak Tita masih. Soalnya saya kemarin ada mau akad 1. Kemarin saya baru tahu itu setelah mau ada PPJB 1 itu baru tahu ternyata bentuknya masih girik. Selama ini berkecamuk dalam hati apa ini penasaran AJB apa ini. Saya pikir mungkin ini ada yang blok yang ada udah sertifikat, mungkin ada yang giring. Ada gitu. betul Nah, ada. selama ini kan jadi kemarin jadi saya udah menyimpulkan sendiri pada ini yang yang timbul pertanyaan itu. Soalnya kadang-kadang nyeletuk ini kadang-kadang customer itu kadang-kadang ada nyetuk. Pak saya udah dapat sertifikat udah milik saya lah. Kayak gitu-gitu kan kadang-kadang ya memang itu kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan gitu yang kita harus bisa cover gitu Mas. Nah, betul. Nah, makanya itu Pak tadi kenapa kita di setiap marketing baik itu koordinator freelance, baik itu marketing in-house kita sendiri, memang pengetahuan mereka terhadap legalitas ini memang jadi poin yang mutlak ya harus dikuasai karena hal-hal seperti ini pasti akan diverifikasi oleh pihak konsumen. Tapi sejauh ini alhamdulillah sih kayak kemarin juga banyak sih yang ke kita menanyakan terkait legal ya, legal standingnya kita, dasar hukumnya kita itu apa, untuk dasar kepemilikannya. Alhamdulillah sih selama ini bisa kita jawab sih Pak semuanya. Bahkan beberapa hari lalu di GWC ada konsumennya siapa saya lupa lagi itu datang, bahkan dia itu memang mantan notaris yang datang ke sana. Itu jadi cukup mahfum saat dia dia beli juga di sana beberapa kapling. Ya alhamdulillah sih Pak tidak ada kendala gitu sejauh ini karena memang legalitas kita bisa kita tunjukkan sih langsung gitu. Cuman untuk konsumen-konsumen yang memang kritis ya kita pun akan yakinkan. Jadi insya Allah Pak kalau sudah ditanganin di lapangan dengan koordinatornya nanti kita banyak sharing session lah, nanti Kang Mas Turi juga tuh jadi masukan bagus Kang untuk tim legal kita supaya bisa nanti buat acara sendiri untuk ke mitra nih supaya bisa lebih jos lagi nih neranginnya, betul nggak Pak Edi untuk kedepannya nih. Terima kasih Pak Tirta. Sami-sami Pak Edi, sami-sami. Siap, Masya Allah. Nah ini juga tadi ya, jadi masukan juga sebenarnya tadi Pak Edi juga sudah WhatsApp juga. Jadi insya Allah nanti kita sampaikan juga ke tim Pak Edi ya, rencana kita akan buat sesi tersendiri karena kita yakin tim marketing freelance ini wajib juga nih tahu legalitas gitu ya. Harus. Ini harus dari nol dulu nih, dari kemudian apa itu PPJB, apa itu AJB, apa itu girik dari awal dulu sampai kemudian ternyata seperti ini, SHM prosesnya seperti ini. Tadi yang sampaikan juga ya, insya Allah kita akan ada sesi tersendiri di program inkubasi closing. Tapi untuk waktu jadwalnya kapan, nanti tunggu saja infonya. Tapi insya Allah nanti kita akan buatkan schedule-nya untuk sesi tersendiri untuk sesi legalitas gitu ya. Nanti membicarakan tentang legalitas di semua proyek termasuk legalitas perusahaan gitu ya. Nanti kita akan sampaikan juga paling di situ. Siap tuh, alhamdulillah sudah terjawab berarti ini pertanyaan Pak Teguh ya, barusan sama Pak Mas Turi ini. Next time kita akan buat programnya nih. Nah, tadi ada Bu Aprianti nih, Kang Geri. Bu Aprianti, nanti pecah SPPT-nya free nggak Pak? Gimana? Sebentar. Nanti pecah SPPT-nya free nggak Pak? Jadi konsumen terima JP dan SPPT yang sudah pecah? Pertanyaan. Iya ini. Kalau untuk SPPT sih Bu, sejauh ini kita memang sudah langsung dikasih ya untuk proyek-proyek yang lain pun ya, karena kan itu jadi nanti dasar pembayaran pajaknya ke masing-masing konsumen Bu. Nanti malah kalau tidak kita pecah itu jadi rancu ya, betul nggak? Jarang sih ada yang nanya nih sampai pecah SPPT-nya free nggak? Karena sejauh ini nih jujur nih, selama saya di developer, baik developer besar, developer kecil, jarang yang menagih biaya pemecahan SPPT, malah bisa disebut tidak ada nih yang nagih pecah SPPT. Jadi tidak hanya di Iskariman nih, tahu saya nih pengalaman gitu Bu Aprianti. Jadi insya Allah itu sudah include ya berarti ya.
Siap. Ya. Nah, ini juga mungkin tadi ada masukan juga dari Bu Sumiyarsi ya. Memang SHM itu nanti saja ditawarkan ke pembeli yang sudah closing, kalau termasuk SHM nanti harga kapling kurang terjangkau, terlalu tinggi gitu ya. Nah, sebenarnya tadi menjadi opsi ya gitu ya. Betul. Bahwa kita free-nya sampai AJB gitu ya. Walaupun tetap kalau di GHC itu sampai SHM ya. Tapi Iya, beberapa betul. wilayah proyek kita adalah sampai AJB ya. Tetap bisa naik ke SHM. Betul. Sama ini Kang, ada pertanyaan bagus nih, punten nih. Apa? Boleh. Dibalas, dijawab nih, takutnya kelupaan. Dari Bapak Sawaludin nih. Kang Geri, apakah zona hijau dapat dibuat SHM? Nah, ini kadang-kadang yang jadi rancu daripada jadi pertanyaan nih buat kita nih sebagai mitra ya. Jadi gini, Bapak Ibu, antara zonasi dan kepemilikan itu tidak sama. Nah, jadi mau itu zonanya hijau, mau itu zonanya kuning, zonanya abu, semuanya dapat dibuat SHM. Karena apa? Itu jadi dasar kepemilikan. Nah, sedangkan zonasi itu adalah untuk peruntukan. Jadi gitu. Jadi jawabannya setiap zona apapun itu bisa dibuat SHM. Tetapi di setiap di zona-zona tertentu untuk pembangunan, nah perihal zonasi ini untuk mengatur pembangunan. Contoh kayak misalkan ada zona abu-abu mungkin nih. Zona abu-abu untuk industri ya berarti bisa dibangunnya gudang, pabrik gitu. Nggak bisa dibuat perumahan. Nah seperti itu. Tapi kalau mau dibuat SHM bisa, karena yang SHM ini yang jadi persyaratannya adalah pemohonnya harus individu bukan perusahaan. Kalau sudah perusahaan tidak bisa dibuat SHM, jatuhnya pasti SHGB. Gitu, Kang Mas Turi. Sedikit aja nih, nanti mungkin lebih mantapnya lagi sama tim legal nih perihal ini. Betul, Kang. Nah, sekaligus menjawab mungkin pertanyaan Pak Abdurrahman Ismail ya. Boleh. Kalau bukti legal perusahaan itu bisa dilihat enggak ya? Nah, sebetulnya kemarin ya pertemuan Selasa malam itu Pak Isan sudah menyampaikan sertifikat perusahaan gitu ya. Tapi kalau untuk bukti legal biasanya itu untuk keamanan tentunya gitu ya. Boleh datang ke kantor kita atau nanti via Japri ke KF-nya kalau memang diberikan gitu ya. Karena setahu Mas Turi itu masih belum bisa di-share secara umum gitu ya, karena keamanan, faktor keamanan gitu ya. Kalau itu saya setuju Kang Mas Turi, mungkin kalaupun ada konsumen yang memang harus kita tunjukkan bukti legal perusahaan kita, ya kalaupun ditunjukkan tidak untuk didokumentasikan, tetapi hanya untuk konsumsi konsumen itu sendiri. Karena kita menghindari disalahgunakan, itu kan sifatnya rahasia ya sebetulnya. Iya, betul. Karena pasti perusahaan manapun akan seperti itu. Iya. Apalagi di zaman teknologi sekarang akhirnya kan banyak pemalsuan yang itu yang dikhawatirkan gitu ya. Yang kita khawatirkan, betul Kang Mas Turi. Siap. Ini apalagi nih pertanyaan nih tadi di kolom chat nih Pak. Mungkin ada waktu, masih ada jam 9 ya, masih ada waktu Pak, kita bentar lagi, 2 menit lagi. Siap. Masih ada 2 menit. Mangga. Pak Pupun tadi nanya. Oh iya, kejawab Pak Pupun. Yes, Pak Pupun. Tadi sempat nanya tapi belum kejawab kayaknya. Nah, ini mungkin ada tadi dari Enggak, Pak Mas Turi. Iya, gimana Pak Pupun? Enggak, saya cuma nanya ini aja sih, dengerin aja. Saya udah nanti tanya langsung aja Pak Geri langsung. Aku udah. Siap. Nanti tadi udah diperjelas lagi ya bahwa Bapak Ibu sekalian, insya Allah kata Pak Adit nih ya, beliau juga manajer di KF, nanti ada sesi khusus tersendiri mengenai legalitas perusahaan, terus juga tentang prosedur alur pembuatan AJB, SN dan sebagainya untuk tim legal. Jadi insya Allah nanti kita akan ada sesi sendiri juga ya. Betul. Nah, tapi ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu wajib datang. Ya. Kenapa? Karena penting banget, harus paham gitu ya. Kalau saya nggak paham, waduh, bingung juga gitu ya. Betul. Untuk promo yang anget di GWC apa nih Kang gitu. Untuk promonya. Siap nih, jawab nih ya Pak Mas Turi ya. Satu nih Kang Mas Turi ya. Sama diskon untuk sekarang sih beda ya Pak, rata-rata diskon berapa yang masih gitu aja kan proyek lain misalkan.
Nah, jadi gini, untuk promo kita sejauh ini teman-teman harus bisa memanfaatkan kesempatan bahwa proyek GWC ini masih harga awal, teman-teman. Harga awalnya aja udah segini, kebayang nggak kalau nanti konsepnya ini udah jadi, wisatanya udah jadi, infrastrukturnya udah jadi, itu harganya mau berapa? Nah, kalau gitu nanti jadi harganya mahal dong, Kang, ibaratnya gitu ya, di saat nanti udah jadi. Bapak Ibu di mana-mana nih teman-teman, orang yang beli tanah itu untuk investasi pasti pengen tanahnya naik. Kalau tanahnya harganya nanti nggak naik, teman-teman nanti dikomplain sama konsumen yang udah beli, kok saya beli di GWC harga tanahnya segitu-gitu aja ya, nggak ada kenaikannya, investasinya di mana? Nah itu teman-teman. Jadi untuk saat ini manfaatkan harga yang memang masih harga pre-launch kita nih. Karena semakin beriringnya dengan progres lapangan, harga pasti akan semakin naik. Gitu. Nah, untuk rata-rata diskon berapa? Diskon di setiap proyek berbeda, nanti tergantung dari proyeknya masing-masing ya. Tapi rata-ratanya diskon kita biasanya nggak terlalu besar ya sebetulnya. Hanya di medio 2-5 juta lah biasanya ya, Kang Mas Suri ya. Iya, betul. Sejauh ini betul. Yang masih girik Subang aja kan, proyek yang lain SHM kan pokoknya kebanyakan itu untuk legalitas campur ya Bu ya, gitu. Bonusnya apa aja Kang Giri? Bonusnya untuk Pak Kamil ini karena mau menikah, nanti ada tim GWC yang akan datang ke pernikahan Pak Wih, Iksan Kamil nih, gitu. Kasih apa? Jengkol 1 gitu ya. Nanti kita kasih kirim nanas dari sini Kang Mas Turi untuk Oke. Iksanul Kamil nih. Oke, siap. Untuk mekanisme pembayaran sebenarnya udah dijelaskan ya Bapak Ibu sekalian di awal-awal. Tapi kalau masih bingung, silakan tanya ke KM-nya karena kita sudah jelaskan gitu ya. Nanti ini sesi sharing untuk perkenalan dan juga produk knowledge yang ada di charter saja ya. Siap. Update terus Kang untuk harga. Siap, Bapak Ibu juga harus ini nih. Ini kalau nggak salah Kak Nurmala Dewi dulu juga di grup saya ya, kalau nggak salah nih, namanya nggak asing nih. Kak Nurmala Dewi nih. Untuk harga itu nanti pokoknya teman-teman harus update terus ke KF-nya, ditanyain harga GWC ini udah berapa nih, takutnya harganya beda teman-teman ya. Jadi nanti dikejar terus biar aktif ke KF-nya, tanyain, Kang harganya sekarang berapa? Supaya teman-teman nggak salah nawarin harga gitu ya teman-teman ya. Siap. Siap. Oke, kira-kira ada lagi nggak Kang Giri yang mau disampaikan nih untuk kemudian di Waterfall Theater ini? Kira-kira atau ada, dan dekat ini kan kita ada event surtak dan sebagainya, dan apa hal yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan malam kali ini? Yang paling penting disampaikan itu sebetulnya Kang Mas Turi ini, karena kan saya juga dari koordinator freelance ya dulu ya. Nih, jadi keaktifan dari teman-teman ini sebetulnya yang jadi kunci teman-teman bisa closing atau enggak. Karena di saat teman-teman aktif menanyakan ke koordinator freelance-nya, itu teman-teman bakalan dapat update info terbaru daripada koordinator freelance-nya. Karena teman-teman juga harus memaklum ya, koordinator freelance ini rata-rata pegang masih di angka 500-an, Kang Mas Turi. 500 orangan ya, kurang lebih ya. Nah, masih di 500 orangan. Jadi untuk membackup misalkan nih teman-teman harus ke teman-teman terus gitu ya, tanpa teman-temannya aktif, itu koordinator freelance pasti akan kewalahan teman-teman. Makanya dituntut nih teman-teman supaya bisa aktif nanyain, Kang project GL harganya sekarang berapa, project GWC sekarang harganya berapa, Kang project mana lagi nih yang dibuka gitu, blok mana lagi yang dibuka. Jadi jangan hanya menunggu umpan dari koordinatornya sendiri untuk share, tapi teman-teman harus aktif, tanya aja ke mereka. Insya Allah seneng kok teman-teman KF ditanyain sama mitra semuanya. Gitu. Jadi jangan sungkan, jangan apa, tanyain terus, dikejar KF-nya. KF itu pasti mereka itu udah punya ini teman-teman, udah punya satu kapasitas untuk bisa ngebimbing teman-teman supaya bisa closing. Makanya itu harus dikejar KF-nya teman-teman. Gitu. Justru dari perusahaan Kang Giri ya sudah wakafkan KF ini menjadi mentor Bapak Ibu sekalian. Nah itu betul Mas Turi ini. Jangan sampai gini ya, kan banyak nih kejadian nih.
KF-nya ngechat, KF-nya nanya kabar, malah nggak dibalas ya Kang Mas. Nah, itu kadang-kadang nih dari mitra nih. Jadi saya sedikit curhat juga nih selama jadi KF itu yang kejadian. Iya. Justru ketika kemudian Bapak Ibu mendapatkan wakaf dari perusahaan berupa KF gitu ya, mentor marketing, Iya. untuk marketing, wah ini harus dimanfaatkan dengan baik nih wakafnya nih. Nah itu justru betul. Siap. Jadi lebih dikejar lagi ke KF-KF-nya, lebih proaktif lagi teman-teman untuk diskus sama KF-nya. Nanti pasti kalau KF-nya perlu bantuan dari kita nanti pasti akan kita bantu gitu. Tapi insya Allah sejauh ini sih KF yang ada di Iskariman Academy ini memang sudah jadi orang-orang terbaik teman-teman yang memang biasa menghandle daripada mitra-mitra yang ada di sana. Oke, siap. Kang Giri mungkin sebagai penutup atau udah seperti itu atau gimana kira-kira? Sudah siap. Yang penting teman-teman satu nih pesannya, teman-teman semuanya lebih semangat lagi, lebih yakin lagi, bukan hanya yakin ke produknya, bukan hanya yakin ke Iskarimannya, tapi yakin bahwa teman-teman ada di sini memang sudah jadi satu jalan untuk teman-teman dari Allah, bahwa teman-teman nih memang ada bagiannya, ada rezekinya di sini. Selama teman-teman udah ada keyakinan ke situ, insya Allah untuk kita mencapai ke closing itu tidak sulit gitu. Dan yang jelas kalau sudah terjun di properti, cintain propertinya, karena begitu kita cinta dengan satu bidang, insya Allah apapun akan dikerjakan. Benar nggak Kang Mas Turi ya? Betul Pak Geri. Oke, siap. Nah Bapak Ibu sekalian, oke cukup ya Pak Giri ya, saya mau nge-share tugas nih buat malam ini buat para peserta. Siap, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Kang Giri. Mungkin ditutup dulu atau gimana? Boleh. Siap. Oke, Aturun sama Kang Mas Turi aja kalau bagian ditutup biar lebih aman. Oke, siap. Nah, sebelum ditutup Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami mengingatkan baik teman-teman dan juga sales, jangan lupa absen. Absennya seperti biasa ya. Kirim screenshot yang Bapak Ibu kehadirannya dan kirimkan di grup inkubasi closing. Kalau sudah, maka ini dia tugasnya. Yang kemarin mungkin belum sempat terlaksana gitu ya. Tugas yang harus Anda selesaikan adalah setiap hari membuat list atau mempunyai list gitu ya, 5 orang yang potensial. Kemudian bukan cuma list aja, tapi tawarkan proyeknya. Atau tawarkan Bapak Ibu yang mau jual itu proyek mana, silahkan ditawarkan. Ya, insya Allah nanti akan dibahas teknik negosiasi sama Coach Rizky. Kondisi kurang fit gitu ya. Tes. Aman Kang Giri ya, suara saya? Tadi sempat terputus. Aman, Kang Mas Turi, aman. Oke, siap. Nanti tugas ini saya kirimkan di grup juga, Bapak Ibu sekalian nanti silahkan dicek. Jadi mempunyai membuat list 5 orang, kemudian ditawarkan proyek yang kita ingin jual. Ya, entah itu Granada dimanapun di Bogor Timur atau mungkin pengen jualnya di GHC atau di GWC dan sebagainya gitu ya, silahkan ditawarkan produknya mana saja terserah Bapak Ibu sekalian. Nah terus kemudian kalau sudah silahkan laporan di grup inkubasi closing. Biar apa? Biar nanti teman-teman leadernya atau teman-teman KF-nya Bapak Ibu nanti bisa memantau juga, dan mungkin akan nanti ada masukan juga daripada teman-teman KF buat Bapak Ibu yang sudah mengerjakan tugas. Jadi siapa tahu itu juga menambah wawasan dan juga menambah keilmuan dan tentunya pengen menambah closingan Bapak Ibu sekalian. Jadi harapannya tugas ini dikerjakan gitu ya. Lebih detail seperti apa Kang contohnya? Insya Allah lebih detail tugasnya sudah Mas Turi kirimkan di grup ini ya, inkubasi closing, silahkan dicek ya. Tugasnya seperti itu laporannya. Nanti silahkan dikopas dan dibuat sedemikian rupa gitu ya. Dan tetap seperti yang dianjurkan oleh Coach Rizky bahwa untuk mengirimkan atau upload gitu ya di YouTube silahkan tetap dijalankan karena itu penting. Kemudian jangan sampai berhenti di tengah jalan, sayang gitu ya Bapak Ibu sekalian, tetap dijalankan. Nah sedikit informasi juga buat Bapak Ibu sekalian bahwa dalam dekat ini Bapak Ibu sekalian, kita ada di hari Ahad besok ya, kita ada sebenarnya ini juga grand launching dan serah terima AJB. Itu di mana Kang? Di GRR atau Anyer ya, Granada Resort Anyer. Nah, boleh Bapak Ibu datang ke sana juga. Syukur-syukur datangnya bawa konsumen gitu ya. Boleh banget. Jadi mangga untuk silakan, konten promosinya sudah
dikirimkan di grup masing-masing juga. Silahkan kemudian kalau mau disebar atau kemudian menjadi senjata promosi Bapak Ibu sekalian sangat boleh, gitu ya. Baik, itu mungkin sejauh ini cukup penjelasan dari Mas Tri ya. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan, dan juga ini harapannya, ingat pengerjaan tugas ini adalah untuk menunjang Bapak Ibu biar segera closing. Ya. Terus kemudian kan seperti kata pepatah ya, ilmu tanpa diamalkan ya akan sia-sia gitu ya. Ini juga harus dipraktekkan. Silahkan nanti ditawarkan. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita ketemu kembali di hari Selasa depan. Mudah-mudahan Coach Rizky sudah sehat kembali ya, insya Allah sama beliau. Atau nanti tadi kita sampaikan kembali bahwa akan ada sesi tersendiri bersama tim legal untuk menjelaskan lebih detail legalitas perusahaan Iskariman Properti Syariah, terus kemudian legalitas setiap proyek covering kita seperti apa sih, gitu ya. Insya Allah nanti kita akan ada sesi tersendiri di inkubasi closing. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kita tutup ya bersama-sama ya. Zoom pada kesempatan malam kali ini. Terima kasih sekali lagi Kang Geri Tirtayasa. Mudah-mudahan di Ciater Gaspol dan lebih banyak lagi dan lebih jos lagi tentunya. Amin, amin. Sama ditunggu deh dari mitra nih. Ya, dan tentunya mudah-mudahan Bapak Ibu juga banyak closingan yang akan ada nanti di Ciater. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup. Mungkin saya tutup Kang Geri ya dengan salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.